Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bud. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Ya, sebentar. tidak apa-apa. Saya Nur Yulianti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 2 Keling, Ya, mau mewawancarai Ibu terkait dengan dilema etika yang ada di sekolahan Ibu. oh iya. Yang pertama, saya akan bertanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gini Bu Yuli, selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang saya hadapi dengan melihat latar belakang dan mengenali kasus tersebut, sehingga nanti bisa mengategorikan kasus tersebut ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Jika kasus yang terjadi sama-sama benar, berarti masuk kategori dilema etika. Jika kasus yang terjadi ada benar dan salah, berarti masuk dalam bujukan moral. Misalnya, kasus siswa yang terlalu sering mengikuti lomba sehingga ketinggalan pelajaran, mana yang harus didahulukan? Ini termasuk kategori dilema etika. Berarti contoh yang ada di sekolahan Ibu berarti ada murid yang Ya. sering ikut lomba, Ya. kemudian ketinggalan Ya. pelajaran dengan Ibu. Ya. Jadi dilema etika sama-sama benar. Sama-sama benar, ya. Berarti ada juga yang dilema untuk bujukan Moral. moralnya. Ada Ibu ada contohnya? Ada, misalnya seorang guru yang sering izin, Ya. kemudian dia membujuk operator untuk memanipulasi izin dengan alasan demi nama baik sekolah, misalnya seperti itu termasuk bujukan moral. Berarti karena ada yang satu ada benarnya, Ada benarnya, ada juga yang satunya ada ada yang salah salah. karena Iya. dia terlambat. Nah, Iya. terlambat itu tadi kan kesalahan gitu. Iya, Bu, iya. ya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam saya mengambil keputusan, akan mencoba mensikapi kasus tersebut berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, terutama dengan mengutamakan kepentingan murid terlebih dahulu. Baru akan mengambil kebijakan di mana kepentingan tersebut harus benar-benar berpusat pada kepentingan pada anak didik dengan melihat hasil akhir. Itu berarti mementingkan Bukan kepentingan siswa terlebih ya, dahulu. betul, ya, gitu. Selanjutnya, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, mengenali nilai yang saling bertentangan. 2, menentukan siapa yang terlibat di dalamnya. 3, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, baru mencari benar dan atau salah. Itu benar atau salah. Ye. Ada lagi Bu selain benar dan salah, ada selanjutnya? Baru kemudian kita membuat suatu keputusan. Terus kemudian kita ambil refleksi dari hasil keputusan tersebut. Berarti setelah mengambil keputusan ada Ada refleksinya. ya, Apakah tindakan yang kita ambil itu sudah betul betul atau atau belum. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolahan Ibu? Langkah-langkah yang kita anggap efektif, misalnya kita menyelesaikan dilema etika itu dengan kolaborasi bersama rekan guru, membangun komunikasi untuk mengetahui tingkat manfaat dan keputusan yang bijak, sehingga apa yang nanti kita putuskan itulah yang terbaik
dan harapannya nanti dapat mengakomodir kebutuhan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Berarti selama ini Ibu sudah berkolaborasi dengan Segala guru sesuatu yang ada harus di sekolah, ya, tidak ya, tidak memutuskan sendiri. Oh. Ya. Berikutnya Itu yang pertama kita harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Selanjutnya kita menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Setelah itu kita mencari kebenaran atau salahnya, terus kita buat suatu keputusan. Setelah itu kita merefleksikan hasil keputusan tersebut. Gitu berarti, sampai merefleksi ya Pak, sampai ya. tidak hanya membuat keputusan saja, tapi sampai Sampai merefleksi merefleksi. hasil keputusan tersebut. Selanjutnya, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah jenengan? Dalam mengambil keputusan, langkah yang efektif itu dalam menyelesaikan dilema etika adalah dengan kolaborasi bersama rekan guru atau teman sejawat. Kita selalu membangun komunikasi aktif untuk mengetahui tingkat manfaat dan keputusan yang bijak, sehingga apa yang kita putuskan adalah yang terbaik dan harapannya dapat mengakomodir kebutuhan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan jawabannya. Itu Kolaborasi Nah, dengan yang ada di guru sekolah ya, kita selalu tersebut, berkolaborasi ya. ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Tentunya kita dalam mengambil keputusan itu banyak tantangan ya. Tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu selalu ada. Hal-hal yang tidak terduga pasti akan muncul. Namun bagaimana harus bijak dalam menyikapi kasus yang ada dan bertanggung jawab dalam segala hal konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Yang terpenting adalah mengambil keputusan yang terbaik dari yang terbaik. Kalau tantangan itu pasti ada karena pastinya ada pihak-pihak yang merasa tidak puas. Berarti tantangan itu pasti ada, Pasti ya, ada. tapi pasti ada solusi. Ya, untuk selalu ada mengatasinya, solusi untuk mengatasi. Untuk selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Anda jalankan selama ini, Pak? Dalam menyelesaikan suatu kasus saya tidak ada jadwal khusus, Bu. Namun dalam menyelesaikan kasus bisa kapan saja saat kasus tersebut ada, dan harus ada kebijakan dalam pengambilan keputusan. Karena seorang pemimpin kan harus sigap dalam mengambil keputusan, bukan berlarut-larut dalam kebimbangan. Ya, kita ini pengaruhnya sangat banyak kalau kita membiarkan kasus itu selalu berlarut-larut. Itu. Jadi setiap ada masalah langsung diatasi gitu nggak? Ya, kita sampai masalah tersebut sampai berlarut-larut akhirnya menjadi masalah yang lebih besar lagi. Selanjutnya, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam menyelesaikan kasus biasanya kami dibantu oleh rekan guru dalam menyelesaikan kasus yang kita hadapi di sekolah, dan juga bahkan kita kalau memang memerlukan adalah kita dibantu pihak-pihak lain, sehingga kita itu fleksibel saja sesuai dengan dan kebutuhan untuk keperuntukannya. Jadi dalam menyelesaikan kasus kita dibantu rekan sejawat, akan ada pihak-pihak lain yang bisa Mungkin membantu. bisa dari ini apa Komite atau pengawas sekolah ya gitu. Berarti bisa dibantu sama guru dan pihak-pihak yang lain. Ya. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam mengambil sebuah keputusan memang tidaklah mudah, Bu ya.
banyak hal yang harus dipertimbangkan. Namun sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa menyikapinya dengan segera. Jadi keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan dan mengutamakan kebutuhan peserta didik serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Anton kepada saya, atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan tentang dilema etika di sekolah Bapak. Semoga Bapak bisa menjadi pemimpin yang bisa mementingkan kepentingan siswa dan sekolah tersebut menjadi lebih kondusif karena setiap ada masalah langsung diatasi. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga sukses selalu dan Amin. bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini